Kobaran api disertai ledakan terjadi di sebuah proyek gedung bertingkat di Mampang, Jakarta Selatan. Polisi menetapkan 5 tersangka kasus penusukan pendukung salah satu paslon wali kota Makassar. Tak terima dihukum karena tidak kenakan masker, seorang anggota DPRD Banten terlibat cekcok dengan Satgas COVID-19. Selamat malam pemirsa, polisi menangkap 2 tersangka penyebar video asusila mirip artis yang viral beberapa hari terakhir. Polisi juga berencana akan memanggil artis Giselle Anastasia sebagai saksi. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api disertai ledakan terjadi di sebuah gedung bertingkat yang masih dalam tahap pembangunan di Mampang, Jakarta Selatan. Akibatnya pekerja dan warga di sekitar lokasi panik. Proses pembangunan pun dihentikan untuk sementara waktu. Detik-detik terjadinya ledakan disertai kobaran api di sebuah gedung bertingkat yang masih dalam tahap pembangunan terekam kamera warga. Ledakan ini terjadi di lantai 7 pada atap gedung di Jalan Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan. Akibatnya, warga sekitar dan para pekerja panik. Makanya begini nggak hujan, denger aja, itu aja. Bunyinya ada suara ledakan gitu bang. Ledakan doang. Sempat ngelihat api atau asap gak bang? Lihat, Ngelihat di atas. di atas. Posisinya di atas atau? Posisinya di atas. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan segera didatangkan ke lokasi dengan mengerahkan 2 mobil pemadam. Imbasnya, proses pembangunan terpaksa dihentikan. Dugaan sementara, ledakan berasal dari tabung gas saat proses pengelasan. Kini, kepolisian pun masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta sore tadi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari rekaman amatir milik pengendara, api membakar bagian depan mobil di ruas tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta. Diduga api berasal dari korsleting AC mobil. Api yang membesar merambat ke bagian depan mobil. Pemilik mobil luka lecet di bagian tangan, namun berhasil keluar dari mobil saat api mulai membesar. AC, Pak. Terus? Awas saya keluar asap. Ya. Begitu keluar asap, saya langsung berhenti. Begitu turun, asap kan di dalam banyak. Iya. Langsung saya buka. Saya pakai botol 2 aqua, nggak mempan. Nggak mempan. Nggak mempan. Artinya keluar asap, langsung keluar asap itu? Keluar asap. Itu dari daerah mesin? Mesin, Pak. Oh gitu. Jadi Ada bunyi ledakan gitu nggak? Ya, nggak ada. Nggak. Ledakan nggak ada. Oh itu pas itu Bapak langsung spontan Langsung berhenti? turun, ini kan buka bak kalau nggak lupa. Coba buka bak untuk menyemprot ya? Iya. Oh. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi memadamkan api 10 menit kemudian. Kebakaran di dalam jalan tol sempat membuat jalan tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 37 bangkai bus Transjakarta terbakar di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga kebakaran berasal dari percikan api alat las saat pemotongan bangkai Transjakarta yang mangkrak. Tujuh bus Transjakarta terbakar di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski telah padam, petugas memastikan tidak ada bara api yang tersisa di lokasi. Dibutuhkan waktu 3 jam memadamkan api dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Asap tebal membumbung tinggi pada Jumat siang saat proses pemotongan bangkai bus Transjakarta sedang berjalan. Kapolsek Dramaga Bogor menduga kebakaran bangkai bus Transjakarta karena api dari alat las. Ini kan ada kegiatan pemotongan bus di sini, jadi menggunakan las. Jadi penyebab kebakaran sementara yang dapat kami ambil dari keterangan itu terjadi karena pengelasan itu. Diketahui 300 bangkai bus Transjakarta terparkir di sebuah lapangan di Jalan Raya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak 2018.
300 bus ini sedang dimutilasi karena Pemprov DKI Jakarta tak mampu membayar utang atas mangkraknya proyek pengadaan bus Transjakarta pada 2012 hingga 2013. 2017 audit Badan Pemeriksaan Keuangan mendapatkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah dalam pengadaan bus Transjakarta 2012-2013. Kadisub DKI Jakarta saat itu, Udar Pristono, dinyatakan bersalah atas kasus ini dengan vonis 19 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus terbakar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mobil juga menabrak dan membakar warung milik warga. Sebuah mobil minibus terbakar di tepi jalan Jombang, Surabaya, Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat sore. Satu unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas. Kejadian berawal saat mobil melaju kencang dari Jombang ke arah Surabaya. Tiba-tiba, mobil mengeluarkan asap, sementara pengemudi mobil menyelamatkan diri dengan melompat keluar mobil. Akibatnya mobil jalan sendiri dan menabrak warung milik warga hingga terbakar. Ya, pas saya jualan itu, tahu-tahu depan saya tuh ada mobil belok. Orangnya loncat, supirnya loncat jatuh, terus mobilnya belok sendiri, jalan sendiri. Gitu. Terus penyebab apa Pak ini Pak? Kok bisa Pengemudi mobil yang belum diketahui identitasnya dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Mojo Agung, Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah bus berpenumpang yang sedang terparkir menabrak rumah warga hingga mengalami rusak berat. Bus tersebut menabrak rumah setelah sebelumnya ditabrak truk Fuso dari belakang. Sebuah rumah di pinggir Jalan Srijaya Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini hancur setelah ditabrak bus antar kota dalam provinsi dengan trayek Palembang Muara Enim. Berawal pada Jumat pagi saat bus terparkir di lokasi untuk menjemput penumpang. Tidak lama, sebuah truk Fuso berkecepatan tinggi menabrak bus berpenumpang 15 orang tersebut dari arah belakang. Bus tersebut pun terpental dan menabrak rumah warga hingga rusak berat. Ini ditabrak dari belakang. Posisinya kalau menurut keterangan ini parkir. Aduh, tapi kebetulan anaknya sedang banyak yang keluar, ada yang kerja kan namanya jam kerja juga. Yang ada ini ibunya sama ada pembeli satu. Itu sekarang juga masih di sebelah ini. Beruntung 15 penumpang bus dan penghuni rumah tidak terluka. Sementara kasus ini dalam penanganan kepolisian Satlantas Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pedagang pasar Weleri Kendal, Jawa Tengah menyelamatkan barang yang masih tersisa pasca kebakaran Jumat dini hari. Hampir sekitar 90% bangunan pasar habis terbakar. Sejumlah pedagang pasar Weleri Kendal, Jawa Tengah mulai mengais barang-barang mereka yang tidak terbakar. Para pedagang masih kebingungan karena belum ada kepastian relokasi sementara. Ini barangnya harus dipindah berarti Pak? Pindah kemana Pak? Rumah. Ke rumah. Ini nggak jualan dulu apa gimana Pak? Ya nggak jualan dulu. Nggak jualan dulu ya? harapannya gimana Pak? Harapannya gimana ya? Sebelumnya pada Kamis dini hari, pasar Weleri terbakar hebat. Sejumlah pedagang pasar histeris mengetahui tempat mereka menggantung hidup ludes dilalap api. Total ratusan kios ludes dalam kebakaran yang diduga dipicu hubungan arus pendek listrik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu diduga akibat lalai berkendara, truk bermuatan galon air mineral menabrak truk bermuatan semen di Jalan Tol Cibubur, Jakarta Timur. Akibatnya ratusan galon air mineral berserakan di jalan. Ratusan galon air mineral berserakan usai kecelakaan yang terjadi di kilometer 13 Jalan Tol Cibubur, Jakarta Timur.
Sejumlah galon air mineral tumpah di jalur yang berlawanan arah. Peristiwa bermula saat pengemudi truk muatan air mineral melaju dari Cicurug, Sukabumi, hendak mengantar 1.152 galon air ke Serang, Banten. Di tengah perjalanan, sopir truk kaget lantaran truk pengangkut semen yang berada di depannya mengerem mendadak. Lagi turunan enak di situ, tiba-tiba mobil semen ngerem mendadak. Saya kaget dari belakang, makanya saya banting setir ke kanan. Tuh. Akhirnya terguling? Nggak keguling. Muatannya tumpah? Ya, muatannya doang tumpah. Tumpah pindah ke jalur ini nih. Proses evakuasi ratusan galon air mineral sempat membuat arus lalu lintas macet panjang. Kasus tabrakan ini ditangani unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.